Di tengah kerasnya perang modern yang menuntut kecepatan, presisi, dan daya hancur luas, Rusia menghadirkan Tornado G sebagai evolusi paling mematikan dari keluarga roket 122 mm. Bukan lagi Grad era Soviet yang hanya mengandalkan volume tembakan, Tornado G datang dengan otak digital, sistem navigasi GLONASS, komputer balistik canggih, dan integrasi penuh dengan jaringan tempur modern. Setiap koordinat musuh kini bisa diproses dalam hitungan detik, dan setiap roket yang meluncur membawa akurasi yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Di medan perang Ukraina, hadirnya Tornado G menjadi sinyal jelas bahwa Rusia telah memasuki era baru artileri presisi. Kecepatan reaksi Tornado G menjadi salah satu faktor paling mematikan. Dalam doktrin shoot and scoot, sistem ini dapat menembak salvo penuh dan langsung menghilang sebelum artileri balasan Ukraina atau NATO sempat terkunci. Hanya butuh 20 detik bagi awak untuk berpindah posisi setelah menembak, menjadikan Tornado G hampir mustahil dihancurkan melalui counter battery fire. Di banyak sektor, sistem ini beroperasi seperti hantu, muncul, menghantam, hilang, lalu muncul kembali dari arah lain, menciptakan tekanan mental terus-menerus bagi pasukan di garis depan. Kehebatan Tornado G juga berasal dari ragam roket generasi barunya. Rusia mengembangkan roket fragmentasi tinggi, roket klaster anti-personel, roket termobarik, dan bahkan roket yang memiliki kemampuan koreksi arah. Semua ini dirancang untuk menciptakan zona kehancuran yang tidak hanya menghancurkan fisik target, tetapi juga memutus moral dan koordinasi musuh. Ketika salvo 122 mm itu meluncur, garis depan berubah menjadi dinding api. Dan di banyak laporan dari medan perang, prajurit Ukraina menggambarkan serangan Tornado G sebagai ledakan bertumpuk yang menghantam setiap sudut tanpa memberi ruang bernapas. Yang membuat Tornado G semakin sulit diprediksi adalah integrasinya dengan drone tempur dan pengintai Rusia. UAV Orlan 10, Zala, dan Supercam memberikan data real-time yang langsung diteruskan ke unit artileri. Dengan sistem digital internal, Tornado G dapat mengunci target dalam hitungan detik setelah koordinat masuk. Serangan cepat seperti ini telah menjadi bagian penting strategi Rusia untuk mematahkan serangan balasan Ukraina, menghancurkan trench system, serta memukul mundur konsentrasi pasukan sebelum mereka sempat bergerak. Dalam hal produksi, Tornado G juga mengalami peningkatan signifikan. Rusia memperbarui fasilitas pembuatan MLRS di bawah Rostec untuk mempercepat produksi, memastikan sistem ini terus mengalir ke unit-unit artileri aktif. Diperkirakan sekitar 180 unit Tornado G telah diproduksi, dan angka ini kemungkinan meningkat seiring kebutuhan perang yang semakin intensif. Fakta bahwa beberapa unit Tornado G sempat dihancurkan atau direbut Ukraina tidak membuat Rusia berhenti, justru memicu percepatan produksi dan modernisasi lebih lanjut. Namun, aspek paling menarik sekaligus mengerikan adalah potensi masa depan Tornado G.
Ada laporan tentang pengembangan varian airdroppable untuk pasukan lintas udara, serta kemungkinan peningkatan jarak tembak dan kecerdasan munitinya. Jika teknologi ini benar-benar diwujudkan, Tornado J tidak hanya akan menjadi senjata artileri mobile, tetapi juga alat yang mampu memasuki area terpencil, menyerang dari titik-titik tak terduga, dan mengubah strategi pertempuran skala besar. Dalam perang yang semakin bergantung pada drone dan data real-time, Tornado J bisa menjadi pusat dari taktik penghancuran cepat yang jauh lebih efisien dari sekarang. Dan inilah pertanyaan yang menghantui banyak analis. Seberapa jauh Rusia akan terus mendorong kemampuan Tornado G jika saat ini saja sistem ini mampu menghancurkan parit, bunker, konsentrasi pasukan, dan posisi artileri hanya dalam beberapa menit? Apa yang terjadi jika Rusia mulai menggabungkan roket berpemandu presisi tinggi ke dalam platform ini? Apakah Ukraina mampu menahan gelombang demi gelombang fire strike yang semakin presisi? Dan ketika Tornado G kembali mengaum di garis depan, satu pikiran muncul di benak para prajurit. Berapa lama lagi kami bisa bertahan dari badai ini? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.